Hadirin yang saya hormati, selama tahun 2024 ini, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian telah melakukan 153 kegiatan operasi mandiri, 3 kegiatan operasi gabungan. Kerja nyata yang terkoordinir dari seluruh pihak dalam peran dan bidangnya masing-masing berupa sinergitas. Sinergitas ini akan tercapai jika masing-masing instansi aktif mengambil peran dalam kegiatan pengawasan orang asing. Kegiatan pengawasan juga dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat. Banyaknya warga negara asing memungkinkan terjadinya peningkatan pelanggaran imigrasi di wilayah. Bagaimana menciptakan kondisi keamanan dari isu-isu keimigrasian? Tadi disampaikan bahwa dari awal tahun kita sudah menandatangani perjanjian kinerja, bagaimana target layanan, akses khususnya tidak hanya orang asing, tapi warga negara Indonesia juga ada isu yang harus kita amankan. Bagaimana situasi dan kondisinya. Hal yang sangat mendasar adalah bagaimana penanganan setelah adanya izin keimigrasian yang diberikan terhadap orang asing. Sebagaimana segmentasi kali ini, bahwa ada narasumber dari Dinas Tenaga Kerja, dari BNN, ini berkorelasi. Karena tren yang selama ini juga harus kita tangkap. Nah itu, jadi kalau seberapa penting, tentunya eksistensi fungsi imigrasi ada, berarti itu dianggap penting dong. Karena mulai dari kelembagaan, sudah dilegitimasi, apalagi dengan kabinet yang baru juga kami sudah bertransformasi. Dari tadinya di Kementerian Hukum dan HAM, sekarang di bawah Kementerian Koordinator. Nah tentunya ini menjadi tantangan tersendiri, sebagaimana arahan Bapak Menteri, kita harus fokus, ya kan? Tentunya biar lebih fokus, kata Bapak Menko kemarin pada saat penyambutan di Geraha Pengayoman, ini intinya kita diberikan ruang yang biar juga unit eselon 1 yang sekarang ada dan menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan itu lebih terfokus lagi. Nah tentunya itu, jadi kalau bicara penting, kalau rekan-rekan bicarakan ini sudah jadi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan, tapi kan sudah ditegaskan sama Pak Sekjen bahwa sampai Desember kita terfokus dengan perjanjian kinerja yang di Kementerian Hukum dan HAM, sambil jangka pendek yang sudah diselesaikan, jangka menengah dan jangka panjang dalam konteks bagaimana transformasi kelembagaannya dengan fungsinya ini bisa efektif berjalan. Berarti nanti kita sudah ada kementerian baru nih Pak, di bawah kementerian baru akan sama nggak? Nanti ada Tempora juga, ada operasi-operasi lain dalam pengawasan orang asing di 2025 gitu. Nah kembali eksistensi ini kan legitimasinya di undang-undang dong. Selama undang-undangnya mengamanatkan, ya kita tetap akan fokus. Karena tujuan pertama tadi kenapa ini agar fokus kan, berarti tidak merubah dong. Fokus dengan yang sudah ada sebelumnya, berarti kita dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, tentunya fungsi imigrasinya Pak Menteri ini fokus hanya di 2 dong. Nah, itu aja sih. Pak, kalau di Tangerang sendiri kan beda dengan kawasan wisata seperti Bali atau Anyer ya Pak ya. Untuk yang diawasin sendiri warga negara asing ini seperti apa sih Pak? Kalau kita bicara segmentasi, yang kita lakukan pengawasan tidak hanya keberadaan tapi kegiatan. Nah ini tadi saya sampaikan bahwa kebijakan yang tadinya hanya belasan terkait jenis visanya sekarang sudah 133. Jadi bagaimana di pasca pandemi ini kita berkontribusi kaitannya dengan fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Jadi diminta tanpa diminta kita harus sudah eksis. Buktinya kita sudah membuka sebagaimana arahan Menkumham saat itu, biarkan diberikan akses masuk terlebih dahulu. Para penjamin akan memberikan konsep bagaimana memberikan ruang pembuktian terbalik bahwa dia memang sesuai juga dengan visa yang diajukannya pada saat mau masuk ke wilayah Republik Indonesia. Pak, ini banyak WNA yang ilegal ya di Tangerang Raya. Nah sebenarnya target Tempora ini apa sih Pak?
Mungkin Pak Kakak dan Pak Deden bisa menjelaskan. Nah, sebelum ke Pak Kepala Kantor lebih spesifik, saya secara umum bahwa tadi dalam konteks layanan yang diberikan adanya jumlah izin tinggal, ya kan, izin tinggal kunjungan yang dikeluarkan, terus izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap. Segmentasi itulah yang kami harus amankan, Pak. Sehingga keberadaan dan kegiatan orang asing betul-betul sesuai dengan tujuannya, memberikan aspek manfaat. Nah, itu aja sih. Di targetnya Pak Kakak bisa jelaskan Pak target acara ini Pak? Apalagi akan menjerat WNA ilegal yang banyak atau orang asing yang sudah disampaikan Pak Kadip tadi. Jadi ya rapat Timpora ini memang sudah diagendakan dan sudah ditetapkan di undang-undang kita, yang mana dalam rangka pertukaran informasi antar kementerian lembaga, yang mana di sektornya itu ada di imigrasi yang dianggota oleh beberapa kementerian lembaga. Intinya itu pertukaran informasi. Nanti dari itu baru kita olah informasi itu untuk dijadikan suatu apakah harus tidak lanjut dilakukan pengecekan atau pengawasan lapangan. Nah, tadi sampaikan tadi ada yang bisa mandiri, bisa gabungan, bisa kendali pusat, kendali daerah. Jadi itu yang utama dalam rapat Timpora ini. Selama 2024 ini ada peningkatannya seberapa banyak sih untuk pengajuan asing? Ya, sebenarnya 8.388. Iya. Nah, itu peningkatannya seberapa banyak dibandingkan tahun sebelumnya? Kalau tahun lalu itu lebih kurang ada peningkatan, ya ada peningkatan. 25%? Ya, ada. Ya tadi itu, ya mungkin yang disampaikan Pak Kadip tadi, yang pisa ini sekarang udah 133 jenis pisa ya. Jadi semua orang asing yang melakukan perencanaan untuk beraktivitas di Indonesia, baik itu sebagai investor, sebagai tenaga kerja, wisata, ya akan meningkat. Nah, disitulah mungkin memang ya Indonesia ini kan kita membuka ya. Namun tidak terlepas dari pengawasan. Memang kita memberikan izin untuk masuk ke wilayah Indonesia sesuai dengan peruntukan dan tujuan dia masuk ke Indonesia. Tapi di undang-undang juga mengamanatkan untuk imigrasi melakukan pengawasan baik itu administratif maupun lapangan, tetap kita awasi. Gitu. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama.